Oke guys, baik guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta ya. Di sini kita coba mewawancarai orang atau sosok yang komandan Mama ya, komandan Mama yang sering membersamai Rismon dari awal, dari teriak-teriaknya kalem sampai Ya, teriak-teriaknya luar biasa. Nah ini ya Mbak Menu ya, komandan ya. ARM nih. Ya, untung belum ketangkep dia. Assalamualaikum. Aman-aman aja sih. Ya, baik Mbak Menu. Ya, Gimana tanggapannya nih soal fenomena pengkhianatan respon. Sebenarnya kalau Mbak Uri kemarin tuh ternyata gelagat itu sudah lama. Nah, menurut Mbak Menu ini gimana gelagatnya ini? oh iya, gelagatnya udah lama. Jadi gini, kalau menurut aku, pandangan aku, semenjak mulai dari GPK yang pertama yang di Polda, kemudian dia merasa dia mulai kurang nyaman dengan apa statement-statement dari Pak Aka dan Bang Gofur yang dia bilang terlalu keras, dia tidak nyaman. Nah, seperti yang kita tahu, Bang Rismon sama kita itu mungkin udah 8 bulan, udah lebih dari 6 bulan lah. Dan Aka itu tidak berubah. Aka dan statement-statement dari tim lawyer kita, Taka, itu tidak ada yang berubah. Kita tidak akan pernah memberikan ruang Oke, oke. untuk kebatilan. Jadi kalau tiba-tiba Bang Rismon itu bilang tidak nyaman gitu ya, artinya kan dia yang berubah, benar nggak? Betul, 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 betul. Nah, gitu. Jadi itulah di situ kemudian makin terlihat saat buku Gibran Endgame, kemudian ya udahlah udah terlihat kali dia udah mulai menyendiri segala macam gitu, punya circle sendiri gitu. Iya, menurut menurut Mbak Menu ini fenomena pengkhianatan ini lazim terjadi nggak sih dalam dalam situasi kita sebagai orang-orang yang berdemokrasi begini kan seharusnya ada etika lah dalam menang dalam menyikapi hal-hal ketika kita mengkritisi sesuatu gitu. Nah, menurut Mbak Menu gimana? Ini lazim apa enggak nih orang kayak ini? Ya gini ya, kalau dalam suatu perjuangan yang namanya pengkhianat itu pasti ada, Oh, kayak gitu udah ya, biasa dari dulu pasti kayak gitu. ada. Ya karena kalau jangan pernah ada alasan, oh dia ditekan gitu ya, atau oh dia diancam gitu ya, Oh iya ya itu narasinya banyak itu begitu. ya, kalau aku bilang itu semuanya bullshit, ya kan? Karena gini, Gitu. awal lu udah berjuang, itu lu harusnya tetapkanlah hati lu untuk terus berjuang. Apalagi Bang Rizwan kan selama ini ngomongnya kayak gimana sih? Coba, ya kan? Dia ngomong lebih baik saya mati daripada saya menyerah daripada saya sama Jokowi kan seperti itu. Hmm. Maksudnya gini, jejak digital nggak bohong loh. Kayak gitu Iya ya. betul. Dan aku tidak dekat sama Bang Rismon karena pada saat dia sudah tidak nyaman dengan Aka, Hmm. dan aku pikir ini pasti ada yang salah, aku langsung tidak tidak dukung dia lagi. Hmm. Artinya aku tidak pernah support dia ya, Hmm. karena supportnya emak-emak itu mahal. Oh gitu. Artinya Artinya kita itu tidak dibayar, kita itu semuanya sendiri, kita mandiri, tapi at least hargailah kami. Jadi Nah, selama mengawal Bung Rismon itu nggak ada 1 rupiah pun masuk ya. enggak lah, enggak ada satu Nggak rupiah ada, pun. nggak ada. Malah, apalagi kan mereka suka kadang sampai malam gitu ya. Hmm. Nah, mereka pikiran nggak malam itu kita kan perlu makan, kita perlu minum gitu. Kita nggak pernah minta, malah kebanyakan kita itu malah membagi. Oh gitu, membagi. Luar biasa mama ini. Oh, gitu. Jadi Mama selain membersamai, mengawal dan juga sekarang ada ini juga ya. Apa namanya? Sedekah juga, sedekah jairiyah juga ya. Ya, iya, karena kita pikir begini ya, ingat loh, pejuang itu, kita sesama pejuang, itu adalah keluarga. Jadi, kalau misalnya ya kita merasakan kita ini, pada saat kita nih, kita tidak pernah berjuang karena tokoh, enggak. Tetapi ada satu nilai yang kita titipkan kepada mereka ini, trio RRT, terkait dengan ijazah. Hmm, Karena ini aku clear and clean, karena betul. ini termasuk juga masa depan pendidikan Indonesia ya, Hmm. kayak gitu. Jangan sampai nggak clear lah ini. Jadi kalau aku bilang Risma boleh aja berkhianat dan dia itu berkhianat bukan karena dia ditekan, tapi karena memang dia sama-sama penjahat.
Oh gitu. Jadi, dalam hal ini penjahatnya itu maksudnya, ada apakah karena kasus dia, apa namanya, memalsukan ijazah juga di Jepang atau bagaimana? Oke, gini ya. Mungkin kalau ya pertama itu ya dia memasukkan ijazah juga, dan kemudian yang paling kalau aku bilang mind blowingnya itu adalah saat ada surat kematian. Ya, Oh surat kematian. nah, Nggak, jadi tunggu tunggu pada tunggu. saat aku Netizen nih sakit ya. netizen nih belum tahu nih surat kematian tuh maksudnya kok bisa diributin gitu, itu faktanya gimana sih? Jadi ini aku juga gini ya, ini aku dapat juga dari surat kabar ya. Jadi disclaimer lah ya. Mhm. Tetapi belakangan ini kan memang dari kubu Andi Aswan CS ya. Mhm. Dan kayaknya mereka juga sekarang lagi ada di Jepang nih. Ya, mereka kan memang punya data. Oh gitu ya. Mereka dan mereka menghubungi pihak sana, dan barulah di sana ketahuan kalau misalnya ada surat kematian dari istrinya yang ditandatangani oleh istrinya Rismon, eh, yang apa ya namanya, yang mengatakan kalau Rismon itu sudah meninggal karena ingat, mereka ini memakai beasiswa itu eh, pemerintahan Jepang. Jadi pada saat ada yang mangkir, harus diganti dong biayanya, ya nggak? Nah, jadi sepertinya itu. Nah, aku terus terang, pada saat memang Rismon ini, pada saat Rismon berubah, yang namanya kita, kalau keluarga kita sakit kalau kita itu dikhianati. Apalagi aku melihat Pak Roy dan Bu Tifa, ya. Tapi pada saat aku mengetahui dia juga memasukkan surat kematian, aku pikir Gitu. dia memang bukan ada di barisan kita itu, Ya, karena ya. barisan kita itu menjunjung kejujuran. Kalau dia aja untuk nggak jujur gimana gitu, kan gitu. Oke, dari sejak awal ya, waktu itu kalau nggak salah, ARM juga membersamai ke Kemendikbud ini. Itu kok sepertinya yakin banget apa, sebagai, sebagai aktivis yang membersamai itu nggak pernah ngelihat gelagat-gelagat yang aneh gitu, gimana? Kalau pada saat di Kemendikbud kan nggak ada. Oh Itu nggak dia ada? masih Daniel Rismon. Karena masih belum ada tuh ancaman-ancaman dari, maksudnya bukan ancaman ya, tapi dia masih the real Rismon lah, gitu ya. Dia ke Kemendikbud, berapa kali dia juga ngajakin aku untuk gerak bareng gitu ya. Cuman kan kalau modelnya ARN ini adalah kalau mau gerak bareng kita sama-sama gitu ya, karena kita kan bukan kita bukan peneliti. Hmm, Kalau kita mau ke mana, mau ke Kemendikbud, kita harus punya data kayak gitu. Jadi seperti itu. Cuman kalau Bang Rismon pada saat di Kemendikbud, kalau aku merasa dia masih belum berubah oh gitu. gitu. Makanya kaget juga ya kemarin itu dia minta maaf sama Gibran. Oke, beberapa waktu lalu kan ARM juga membersamai ya ke apa namanya ke kantor Tetwapres ya untuk berikan buku Oh itu ya, kan. kalau itu gini 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 gini. Eh ARM itu kan musuh, gini, ARM itu seperti yang diketahui kan musuh kita kan adalah Jokowi, ya kan? Nah, kemudian eh dan kesalahan-kesalahan Jokowi. Gibran itu menurut kita itu adalah termasuk kesalahan Jokowi. Ya, karena dia memakai kekuasaannya untuk memilih Gibran. Jadi seperti itu. Jadi artinya lu nggak itulah, nggak fair lah. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian, nah kita pada saat kita ke sana, kita memakai jalur ijazahnya Gibran karena berdasarkan buku dari Gibran Endgame dan beberapa kalau kita lihat di podcast-podcast ya seperti itu gitu ya. Dan memang aku juga tahu di Kemendikbud itu Gibran itu pakai suket, surat keterangan, yang harusnya itu memang beda ya, suket sama sama apa ya, sama ijazah kan beda kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi di dalam Gibran ini aku tahu gini, kita semakin maju kan, tetapi yang terjadi di negara kita ini adalah eh, kualifikasi untuk calon pemimpin itu malah downgrade. Yang harusnya udah S3, mungkin ya S3 kalau untuk jadi wapres gitu ya, S3 atau S2 lah. Tapi untuk Gibran minimum SLTA. Jadi maksudnya kenapa kita harus 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 ke harus mendowngrade
mendowngrade kita sendiri, diri kita sendiri gitu. Oke. Apakah karena dia aja adalah seorang anak Jokowi pada saat itu kan gitu. Oke, Mbak Menu ya, apa Heeh. namanya, kalau nanti kalau nggak salah sih dapat dapat desas-desus dia akan jadi tim ahlinya Jokowi ya bersama para lawyer ya. Nah, ketika Iya. berhadapan itu gimana reaksi Mbak Menu kira-kira? Ketika nanti mungkin mungkin bakal berhadapan gitu antara dari sejak kawan jadi lawan gitu. Gimana Mbak Menu? Ya, enggak, ya, ya memang, memang apa ya namanya? Ya memang seperti itu, wayahnya seperti itu seorang seorang pengkhianat atau enggak dia itu dia pasti akan menjadi lawan kita pada saat dia berbalik, dia menusuk kita dari belakang, pasti dia akan berhadapan sama kita dan dia akan menjadi lawan. Kalau aku bilang, iya hadapi aja sih gitu. Hadapi aja tanpa ada toh juga dia juga seorang yang nggak bagus juga. Maksudnya gini, dia ada di sana, memang dia tempat dia di sana. Karena kalaupun dia di sini, tetapi dengan riwayat yang memasukkan itu segala macam itu kan udah kriminal ya. Aku Betul, juga betul, betul. kayaknya nggak ada di Aib, dalam maksudnya. aib lah, aib lah, aib lah. Iya, 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 kayak gitu. Ya Oke. nggak bisa dipercaya juga omongannya kan. Kalau ke depan ada lagi yang jadi melipir gitu ya, istilah kata ya terlalu baru ya. Gimana Mbak Mbak Menu nih? Kok kayaknya makin ke sini makin banyak yang rontok gitu. Iya, soalnya apa ya, tawadu, tawadu, tahu warna duit. Cuman gini lah, gini. Tap Kalau aku sih, ibarat gini, kalau perjuangan ini ibaratnya adalah kereta, kereta perjuangan. Ya, kami akan terus berjalan karena kami punya tujuan. mhm, Jadi, ya kalau penumpang ya terserah dia mau turun, mau naik, mau tetap sama kita sampai di tujuan, mhm. atau dia mau turun itu adalah pilihan pilihan dia. Jadi kalau misalnya aku udah lama di jalan, jadi pengkhianatan itu memang adalah hal yang harus aku hadapi. Udah itu aja. Tapi itu Oh, membuat kita jadi lebih lebih pintar, lebih 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 bijaksana loh. oke. Oke, siap, mantap. Makasih Mbak Menu ya. Memang Oke. pengkhianatan Iya, iya, iya. pengkhianatan Oke, pengkhianatan thank you, itu thank you. ya, makasih makasih ya. Bye.